Assalamualaikum, halo teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Ismiana Rizky, mahasiswi Universitas Mercu Buana jurusan akuntansi. Hari ini kita akan mencoba belajar untuk melihat asersi laporan keuangan. Nah, dalam laporan keuangan ini ada yang disebut dengan share of APD. Apa itu share of APD? Yang pertama itu adalah completeness, kemudian ada existence, kemudian ada right and obligation, kemudian ada valuation and allocation, kemudian ada presentation and disclosure. Gimana sih cara aplikasinya? Yuk kita coba. Nah, untuk pengaplikasiannya bisa masuk ke laman resminya Toshiba karena tugas besar satu saya menggunakan PT Toshiba. Di sini saya memilih untuk menggunakan laporan yang paling terakhir yaitu laporan tahun 2019 yang mana periodenya berakhir pada 31 Maret. Di sini bila kita lihat sudah ada 5 year summary, kemudian ada balance sheet, kemudian ada statement of operation, comprehensive income, statement of equity, serta ada cash flow dan notes to consolidated financial statement. Di sini kita bisa juga lihat bahwa Toshiba ini menggunakan GAAP. Dan di sini juga terdapat banyak notes-notes yang akan diperlukan dalam melihat apa sih yang digunakan oleh PT Toshiba sendiri. Seperti US dollar amount-nya ini, dia menggunakan rate yang mana 109 yen sama dengan 1 dolar dan lain sebagainya. Kemudian, bila mengacu pada cara memperoleh bukti di SA 500, ada 7 cara untuk melihat share of APD. Nah, untuk metodenya sendiri bisa disesuaikan dengan masing-masing auditor. Nah, saya di sini sudah menghitung ulang daripada laporan-laporan keuangan tersebut untuk melihat apakah benar sih laporan keuangannya itu nilai-nilainya sudah benar apa belum dan hasilnya pun sudah benar. Bisa dilihat di sini ada statement of operation, comprehensive income, kemudian ada juga balance sheet-nya. Nah, kemudian di sini tertulis notes-notes kan. Nah, dari notes-notes ini kita bisa melihat rincian dari mana angka-angka di laporan keuangannya ini tersebar gitu. Misalkan di sini kalau kita lihat ada inventories kan note 7 tuh. Nah, kita bisa lihat nih di sini. Note 7-nya itu adalah nah, nih. Ada total 482.327. Ini ada rinciannya pun sama kayak ini, ada rinciannya juga. Kemudian untuk menguji apakah laporan keuangan ini memiliki akun receivable? Ya, di sini ada akun receivable. Di sini juga ada akun payable-nya, ada utangnya juga. Nah, untuk rinciannya bisa kita lihat di sini notes 10 dan notes 20. Di sini juga kalau untuk receivable-nya di sini ada notes 6 dan 12 juga. Nah, untuk kita lihat di sini, nah di sini ada rinciannya masing-masing. Untuk perusahaan sendiri ternyata sudah mentransfer ke berbagai notes dan akun receivable-nya ke dalam program sekuritas seperti itu. Nah, untuk melihat apakah laporan keuangan ini nominalnya tidak ada yang disembunyikan, bisa meminta data terhadap staf terkait. Karena di sini juga sudah dikasih tahu kalau misalkan kan akun receivable juga termasuk ke dalamnya itu adalah allowance per debtful debt. Jadi di sini dia itu menggunakan aging gitu. Nah, ini kan by aging analysis, terus nanti jadi write off history kayak gitu. Kemudian selanjutnya untuk melihat saldo utang pajak pun itu nilainya bisa diminta juga ke data-data terkait ke staf-stafnya. Karena kan nanti pasti ada tuh utang-utang pajak-pajak apa aja yang ada di perusahaan. Misalkan contohnya kalau di Indonesia misalkan ada pajak PPh 21, 25, 23 dan lain sebagainya. Nanti itu diminta rinciannya termasuk juga di cash flow-nya. Jadi kita bisa tahu utang-utang pajak-pajak apa yang sudah dibayar dan mana aja yang masih utang. Bisa kita rekalkulasikan kembali. Kemudian untuk menguji bahwa saldo piutangnya itu benar-benar ada, kita bisa lihat dari rincian masing-masing akun di receivable-nya sendiri. Jadi kita bisa minta datanya kepada staf-staf terkait tentang berbagai customer yang
Ada. Kemudian yang terakhir untuk biaya depresiasinya di sini kalau Toshiba di sini sudah digabung menjadi other expense. Nah, di sini kalau saya lihat kemarin ada yang namanya depreciation and amortization dari cash flow from activity, yaitu ada di halaman 9. Bila kita lihat di sini itu sebentar ya. Nah, ini ada sini, ada angkanya 79615, terus untuk tahun sebelumnya ada 78518 seperti itu. Nah, untuk tahu bahwa alokasinya ini sudah benar atau belum, kita bisa meminta data aset tetap yang dimiliki perusahaan beserta seluruh bukti pembelian untuk melihat harga perolehannya tuh udah sesuai apa belum. Terus nanti kita bisa membaginya dengan umur. Di sini si Toshiba menggunakan metode garis lurus. Sebentar ya. Nah, di sini kan ada tulisannya carrotnya at cost, terus kemudian menggunakan metode straight line method. Nah, di sini estimate useful life-nya mulai dari 3 sampai 60 tahun, kemudian untuk machinery and equipment-nya dari 2 sampai 20 tahun dan begitu seterusnya. Jadi nanti kita dari dari carrot at cost-nya bisa kita bagi dengan nilai estimate-nya. Perlu diingat juga bahwa harus dilakukan pengecekan apakah seluruh aset tetap itu benar-benar ada. Jadi bukan cuman angkanya aja yang ada, bukan cuman masing-masing asetnya aja yang ada, tapi ternyata fisiknya nggak ada. Dan juga benar-benar diketahui kalau aset-aset tersebut adalah haknya perusahaan. Seperti itu. Sekian pemaparan untuk hari ini. Saya mohon maaf apabila terjadi banyak kekeliruan maupun kesalahan. Kalau misalkan teman-teman ada cara yang lebih baik ataupun mau ngasih tahu saya cara yang benar, boleh loh di komen-komen di bawah agar kita bisa diskusi dan kedepannya menjadi lebih baik. Assalamualaikum.